Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturrahim di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di satu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfirah, ampunan dari Allah, dan bulan di mana kita akan dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka. Oleh karenanya, kesempatan kita berada di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya, tidak henti-hentinya kita terus mencari ilmu, menuntut ilmu, dan tidak ada kata untuk berhenti di dalam mencari ilmu. Kita ingat bagaimana seorang Nabi Musa alaihi salam. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, tapi bagaimana beliau terus mencari dan mencari seorang guru yang agung, seorang guru yang mulia untuk mencari ilmu. Nabi Khidir alaihi salam. Dan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran tertulis sebuah doa yang mengajarkan agar Nabi Muhammad memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan aku ilmu pengetahuan. Di sini mengandung makna bahwa kita terus dan terus menuntut dan mencari ilmu. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan membahas, mengkaji sebuah kitab. Sebuah kitab yang betul-betul luar biasa, yang disusun oleh seorang ulama besar, seorang alim kabir, Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi al-Bantani. Yaitu sebuah kitab Nasaihul Ibad, nasihat buat para hamba, yang isinya penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat. Diawali dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaul-kaul sahabat,
kaul-kaul para ulama tujuannya tidak lain untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang betul-betul luar biasa, yaitu hari kiamat. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai, dan hari ini kita akan bahas tentang nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah terus menasihati, Rasulullah mengayomi, Rasulullah menuntun kita. Itulah sosok pemimpin agung, sosok pemimpin yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang tidak pernah curang, pemimpin yang tidak pernah culas, dan pemimpin yang tidak pernah khianat kepada umatnya. Itulah pemimpin kita, pemimpin umat Islam, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, bahwa pemimpin agung kita, pemimpin mulia kita, dan pemimpin idola kita hanya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nasihatnya, wejangannya, petuah-petuahnya bisa mengantarkan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang tertuang di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub ibni Junadah. Beliau katakan, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah." Nabi berpesan, "Hai Abu Dzar, jaddidis safinah." Perbaiki kapalmu, perbaiki perahumu. Kenapa? Rasulullah menyuruh kepada Abu Dzar dengan satu isyarat, satu kiasan, disuruh untuk memperbaiki kapal. Kenapa disuruh memperbaiki kapal? Fa innal bahra amiq, karena lautan sangat dalam. Artinya apa di sini? Artinya di sini kita disuruh untuk memperbaiki niat kita, baik di dalam beramal maupun di dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Niatkan semata-mata hanya karena Allah. Sebab apapun kalau diniatkan karena Allah akan mendapatkan hasil yang sempurna. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah qaul, "Ma kana lillahi dama wattasal, wa ma kana li ghairillah zala wanfasal." Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bila diniatkan semata-mata karena Allah, dam akan terus langgeng, wattasal, dan akan berlanjut keberkahannya untuk kita. Wa ma kana li ghairillah, tapi ingat, apapun yang diniatkan bukan karena Allah, tidak karena Allah, tidak lillahi ta'ala, perlu diingat, itu semua akan mengakibatkan zal wan fasal, terputus, hilang, dan tidak akan ada keberkahannya di dalam kehidupan kita.
Oleh karenanya Rasul pesan pertama kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinah, perbaharui kapal, artinya perbaiki niat kita. Kita ngaji hari ini, yuk kita niatkan, luruskan niat untuk betul-betul mencari ilmu karena Allah. Kuliah subuh kita mencari ilmu karena Allah. Duduknya kita mencari ilmu karena Allah. Insya Allah semuanya akan menjadi pahala ganjaran di sisi Allah untuk kita nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Jaddiris safinata fa innal bahra amiq. Perbaharui kapal. Kalau niat kita sudah tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya pun akan baik dan sempurna. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat dari rumah, datang ke tempat ini untuk ikut ngaji, ikut mencari ilmu, yakin Rasul mengatakan, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtuha. Kata Nabi, siapa yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tujuannya untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyakhtuha, diampunkan oleh Allah dosa-dosa kecilnya sebelum dia melangkahkan kaki dari rumah. Beruntung jamaah semuanya datang ke sini dalam keadaan dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ini hanya dosa-dosa yang kecil. Dosa besar urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau dosa yang ada sangkut pautnya dengan kezaliman dengan hamba. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari adalah, wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Nabi bilang sama Abu Dzar, hai Abu Dzar, bawa bekal yang cukup, bawa bekal yang sempurna, karena perjalanan menuju akhirat sangatlah jauh. Kita ketika mau melakukan perjalanan dekat saja, mau ziarah, mau ke tanah suci, bekal yang kita siapkan begitu luar biasa. Bekal yang kita siapkan begitu cukup, apapun kita bawa di dalam perjalanan kita menuju tempat kita ziarah. Ini perjalanan yang sangat jauh dan dipastikan kita tidak akan pernah kembali. Ayo kita tanya kepada diri kita masing-masing, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi perjalanan yang begitu jauh ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekalah kalian semua, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat Rasul yang bernama Sayyiduna Salman Al-Farisi, ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi yang berbunyi, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam ini sudah pasti disiapkan, dijanjikan buat orang-orang yang selalu mengikuti syaitan. Semua mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mendengar ayat ini Rasulullah bersedih, Rasulullah menangis, sampai Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau sesedih ini. Engkau
nangis seperti ini. Apa kata Nabi? Bagaimana aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak menangis? Ketika Allah mengatakan, wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Sampai akhirnya, pendek cerita, Salman Al-Farisi sampai mengatakan, wa bu'da safara, wa qillata zadah fi yaumil qiyamah. Subhanallah. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi sampai beliau mengatakan, wah bu'da safara, duh alangkah jauhnya perjalanan ini. Wa qillata zadah, aduh alangkah sedikitnya bekalku ini untuk menghadapi hari kiamat nanti. Ketika Rasul ditanya tentang kiamat, Rasul tidak menjawab, tapi Rasul balik bertanya kepada sahabat yang bertanya, bekal apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kedua ini mengajarkan kepada kita, ayo mari kita berbekal diri. Ayo persiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Kenapa? Kita disuruh membawa bekal yang cukup karena perjalanannya cukup jauh, cukup melelahkan. Makanya kita diajar berdoa. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hfazna wa hfaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Ini doa ketika kita akan safar. Ini doa ketika kita akan bepergian. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita berdoa untuk menghadapi perjalanan yang begitu sangat-sangat jauh dan sudah dipastikan kita tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Kita baca, ya Allah, sallimna wa sallim ma ma'ana. Wahfadna wahfad ma ma'ana. Ballighna wa balligh ma ma'ana. Itu doa yang kita baca setiap saat. Itu doa yang kita baca setiap hari. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bawaanmu karena tanjakan sangat terjal, sangat sulit. Contoh, ada orang hobinya mendaki gunung, bawa semua peralatan, ransel dibawa, semua dibawa, berat untuk naik ke atas gunung. Bagaimana perjalanan kita untuk menuju akhirat ketika beban di punggung kita dunia yang membuat kita enggan untuk meninggalkan alam dunia ini. Oleh karenanya pastikan ketika kita pergi dari alam dunia menuju alam akhirat, pastikan kita dalam keadaan tersenyum, jangan dalam keadaan menangis. Hidup kita di antara tangisan dan senyuman. Di awal kita masuk ke alam dunia, kita awali dengan tangisan. Dan kita meninggalkan alam dunia, pastikan harus akhiri dengan senyuman. Jangan terbalik. Agar kita selamat hidup di dunia ini. Awal kita lahir ke alam dunia, semua orang tersenyum bahagia, tapi kita menangis. Tetapi ketika kita mau pergi meninggalkan alam dunia, semua di sekitar kita menangis karena kepergian kita. Dan kita pastikan harus tersenyum karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-mautu jisrun yusilu al-habib ilal habib. Karena kematian ini merupakan jembatan yang menyampaikan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal. Ikhlaskan di dalam beramal, ikhlaskan di dalam berbuat, fa innan naqida basir. Karena Allah yang maha meneliti, Allah yang maha melihat, selalu memperhatikan dan melihat kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah lihat. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Oleh karenanya diri ini harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Kesimpulannya adalah bahwa ayo kita luruskan niat. Ikhlaskan niat.
semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan beban-beban dunia yang bisa menghambat perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berdoa, semoga di bulan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, di bulan yang agung ini, kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan ibadah saum ini dengan baik dan sempurna sehingga mencapai derajat muttaqin yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, Allah selalu menuntun kita dan membimbing kita menuju ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'ina ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.